Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan suatu informasi yang sangat penting, bahwa sesungguhnya Allah innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang berjuang di jalannya. Bagaimana caranya? Soffan ka'annahum bunyanum marsus. Pertama adalah soffan, yaitu membentuk sof. Maksudnya membentuk sof itu adalah membentuk jamaah, membentuk amal jama'i, amal yang dilakukan secara bersama-sama, membangun kebersamaan. Nah, sifatnya bagaimana membangun kebersamaan itu? Yaitu ka'annahum bunyanum marsus, seperti bangunan yang kokoh kuat. Sekarang saya tanya kepada kalian semua, bangunan itu disusun dari bahan yang sama atau berbeda? Berbeda, ya. Kalau suatu bangunan disusun dari hanya satu bahan yang sama semua, bisa apa enggak? Misalnya ya, dari satu bahan tok, misalnya semen tok, kira-kira jadi bangunan enggak? Semen tanpa dikasih air enggak berfungsi. Bisa jadi malah kelilipan tukangnya. Enggak jadi ya. Jadi akan menjadi bangunan, dia terdiri dari bahan yang berbeda. Fungsinya juga berbeda. Fungsinya sama enggak semen dengan air? Beda, ya, fungsinya beda. Jadi suatu bangunan terbentuk dari suatu susunan bahan yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, itu justru akan membentuk suatu harmoni, ya. Kalau kamu mendengar musik, ya, musik itu apabila ditabuh, ya, diorkestrasi dengan cara yang baik, masing-masing komponen musik punya kontribusi suara yang berbeda, maka didengarkan akan jadi enak. Begitu juga Allah mengumpamakan ini, ya, dalam perjuangan fisabilillah kita harus soffan, harus kebersamaan, membangun kebersamaan. Ya, coba misalnya kayak gini aja ya. Kita ada yang ceramah, kemudian yang lain mendengarkan, ya, kemudian besok gantian, maka enak. Tapi coba kalau ada yang ceramah, yang satu ngantuk atau tidur, yang lain izin buang air kecil, izin buang air 2, ya, apa yang terjadi nih? Ya. Jadi kita harus memiliki komitmen, ya, supaya dalam gerakan dakwah, gerakan perjuangan fisabilillah, ya, fisabilihi soffan. Bagaimana caranya? Pertama, setiap diri kita harus memiliki niat
yang benar. Misalnya contoh begini misalnya. Saya sholatnya pengen berjamaah. Contoh nih. Orang yang niat sholatnya ingin berjamaah, dia pasti akan berupaya supaya di saat sholat berjamaah dia bisa mengikuti. Contohnya mengatur tantangan. Bagaimana di saat sholat jamaah ini saya sudah wudhu. Nah, berarti dia berwudhu lebih dulu karena menyiapkan akan sholat jamaah. Yang kedua, bagaimana dia mengatur tantangan yang kedua. Saya kebiasaan sholat jamaah itu gebelet gitu ya. Maka diatur supaya gebeletnya tidak pas waktu sholat jamaah. Gitu ya. Coba cara mengaturnya bagaimana? Kerja fal tubuh itu kan punya keteraturan. Jadi kalau kita itu pengen ya, wah saya itu ke belakangnya itu jangan waktu sholat jamaah, maka setengah jam sebelumnya atau setengah jam setelahnya itu dibidik. Wah biasanya saya gebeletnya pada saat sholat jamaah, maka ini kurang setengah jam saya akan tongkrong misalnya gitu ya. Itu namanya ada keinginan, ada kemauan. Jadi kalau tidak ada keinginan dan kemauan berarti dia nyaman, sholat jamaahnya tertinggal. Ya, ini karena apa? Ada nyali, ya, ada keinginan. Jadi misalnya ginilah, kalian akan akan katakanlah didatangi tamu yang paling istimewa untuk kalian dan waktunya hanya seperempat jam ya. Terus kalian itu punya kebiasaan di jam itu, waduh saya kalau di jam itu saya ke belakang biasanya gitu. Maka apa yang akan Anda lakukan? Pasti Anda akan mengatur. Wah saya supaya karena tamunya hanya seperempat jam bertemu saya dan itu tamu yang paling istimewa. Tamu dari jauh yang saya penting sekali ketemu dengan itu. Kalau tidak saya akan rugi ya. Pasti orang yang pikirannya waras ya, dia akan ngatur. Wah saya akan ngatur supaya jam itu saya tidak ke belakang, bagaimana caranya. Ini penting ya, karena kalau kita tidak punya uji nyali seperti itu, maka nanti kita akan selalu dalam kerugian, karena mengikuti sesuatu yang apa yang dia inginkan itu ya, bukan yang Allah inginkan, tapi yang dia inginkan. Maka mari kita bersama-sama membangun sinergi, membangun harmoni satu sama lain supaya kebersamaan kita selalu kita utamakan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.